Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan lanjut pada bagian nomor 2. Soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat video presentasi yang berisi cara membuat soal acak sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan Visual Basic Application pada Word. Nah, di sini saya sudah simpan filenya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Visual Basic Application, maka kalian harus tampilkan dulu menu developer, kemudian kalian sebelum masuk ke Visual Basic harus save file tersebut dan menyimpannya dengan enable makro. Untuk tipe filenya itu harus disimpan dengan enable makro agar ketika dibuka kembali filenya itu bisa dibuka. Nah, selanjutnya kita lanjut pada Visual Basic Application. Teman-teman di sini bisa langsung klik. Nah, di sini ini untuk soalnya. Oke, saya lanjut saja. Nah, kita bisa klik pada Visual Basic Application. Nah, di sini sebentar. Oke. Nah, jika teman-teman sudah save filenya, maka otomatis langsung muncul filenya, langsung ada. Setelah itu kita klik insert dan pilih user form. Nah, karena di sini sudah ada, yang pertama yaitu kita akan mengganti namanya terlebih dahulu, yaitu SPLDV. Oke, setelah itu kita klik label. Untuk labelnya itu kita masukkan mau berapa banyak soal. Oke. Mau berapa banyak soal. Nah, jika kita sudah klik bagian caption, maka dia akan otomatis terganti. Setelah itu kita klik menu text box. Jika sudah, oke, kita tampilkan pada user form-nya. Ini fungsinya yaitu jika kita jika sudah kita jalankan, maka dia akan kita akan memasukkan berapa yang kita mau untuk soal yang akan ditampilkan gitu. Berapa banyak soal, bisa 5 dan seterusnya, 6 dan seterusnya gitu. Bebas. Nah, di sini pada bagian text box ini kita akan menggantikan namanya yaitu teks menjadi teks banyak soal. Teks banyak soal. Oke, dan untuk oke, namanya sudah ya. Setelah itu kita pilih bagian comment button. Nah, comment button ini untuk untuk menampilkan soal tersebut, berarti kita klik ini. Nah, untuk namanya itu kita ubah menjadi CMD buat soal. Misal, CMD buat soal. Nah, untuk bagian caption-nya, kita ganti menjadi tampilkan soal. Tampilkan soal. Oke. Nah, karena di sini sudah, nah, selanjutnya kita akan langsung untuk membuat perintahnya. Nah, di sini otomatis ya, teman-teman, CMD buat soal, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah itu kita akan masukkan apa saja perintah-perintahnya. Nah, di sini kita ketik banyak soal, kemudian sama dengan type text, banyak soal, kemudian enter, selection dot type text. Di sini teman-teman bisa pilih, ini ada type text, kemudian kita tulis tentukan misal nilai X dan Y dari sistem persamaan
linear dua variabel di bawah ini. Titik, kemudian setelah titik kita kasih tanda petik, spasi, kemudian kita kasih dan, chart, kemudian buka kurung 13, oke, titik. Sudah. Setelah itu kita klik list, galeri, kemudian within number gallery, tutup kurung, dot, list template, kemudian 1, dot, name, di sini ada, bisa pilih langsung, sama dengan titik 2. Oke, enter, kemudian selection range, dot, list format, oke, dot apply list template with level. Oke, setelah itu list template, kemudian titik 2 sama dengan spasi underscore. Nah, setelah selection range, kita tab dan kita masukkan list gallery. Kemudian masukkan lagi within number-nya. Di sini within number gallery. Kemudian dot list template. Setelah itu masukkan 1, koma, continue previous list. Oke, kemudian titik 2 sama dengan spasi underscore. Nah, selanjutnya yaitu false, koma, apply to titik 2 sama dengan width list apply to wall list, koma, kemudian default list behavior. Oke, ada yang salah di sini. Default list behavior. Oke, titik 2. Kemudian sama dengan enter, tanda spasi. Oke, with the word, kemudian 10 list behavior. Oke. Nah, karena untuk itu sudah jadi, sekarang kita masukkan for i sama dengan 1 tuh banyak soal. Nah, sekarang kita masukkan untuk nilai-nilainya A, B, C, D, E, F, G untuk integer, untuk randomnya. A sama dengan in buka kurung R and D atau random, kemudian tanda kali, misal 3
tambah 1. Oke, tutup kurung. Nah, ini teman-teman bisa copy. Kalau mau cepat, teman-teman bisa copy, terus tinggal dipaste-paste saja, tapi setelah itu bisa diganti ya, jangan semuanya A, jangan. Oke. Kalau teman-teman mau cepatnya ya seperti itu. Nah, di sini kita ganti B, kemudian 6 ditambah 1. Oke, kemudian di sini kita masukkan 8 ditambah 1. Nah, di sini kita bisa taruh misalkan di sini 10. Terus, oke, ini A, B, C, D, E, waduh, ini, A, B, C, D, berarti misal di sini F, di sini G, atau di sini G, di sini F ya. Oke, sebentar. Sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ganti angkanya bebas. Misal 7 ditambah, oke, jangan 79 ditambah 1. Kemudian di sini 5 ditambah 1. Nah, jika sudah, sekarang teman-teman masukkan enter 2 kali ya. Kemudian tanda petik 1, AX plus BY sama dengan C. Dan tanda petik lagi DX plus FY sama dengan G. Oke. Misalnya seperti itu. Oke. AX plus BY sama dengan C. Kemudian DX plus FY sama dengan G. Nah, di mana kasih tanda petik satu lagi, X sama dengan BY dikurangi FY. Benar ya, X sama dengan BY dikurangi FY. Nah, setelah itu kita enter, masukin untuk selection OMATS dan selection range dan type text-nya. Selection dot OMATS, di sini ada, teman-teman bisa pilih math ya, dot add, oke, spasi selection dot range. Setelah itu enter selection dot type text. Nah, di sini kita masukkan di mana A, kemudian dan kita kasih tanda petik 2 X, kasih tanda petik 2 lagi, kemudian dan setelah itu kita masukkan untuk penjumlahannya. Misal di sini tambah, kita kasih tanda petik 2 lagi. Nah, itu untuk A. Sama halnya, jadi untuk semuanya kita masukin sama seperti itu perintahnya. Jadi sekarang untuk B, karena di situ tanda tambah, kita kasih dan. Setelah itu kita masukin B. Kemudian kita kasih tanda petik Y. Setelah itu dan lagi, kemudian
tanda petik sama dengan tanda petik, kemudian dan C. Setelah itu, oke, C. Setelah itu dan lagi ini. Nah, supaya nanti persamaannya itu jadi misal 2x plus 3y dan 2y min 7 sama dengan berapa, itu berarti kita harus kasih di sini dan. Ya. Dan kemudian tanda petik lagi. Kita kasih dan D. Dengan itu, setelah itu X. Ya, jadi di sini perintahnya sangat banyak, teman-teman harus perhatikan agar nanti jika ingin ininya ditampilkan, maka perintahnya itu jadi. Setelah ditambah, kemudian dan kita masukkan untuk nilai F-nya. Kita masukkan lagi dan. Setelah itu untuk Y-nya kita kasih tanda petik dan Y-nya sudah, dan setelah itu tanda petik sama dengan tanda petik dan F. Oke, kita perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini ada A dan kemudian tanda X dan A dan kemudian tanda X dan setelah itu tanda tambah dan kemudian B ditutup lagi dengan dan kemudian tanda petik Y dan kemudian sama dengan dan C kemudian dan titik 2 dan D tanda petik X. Oke, di sini kita ada yang salah ya. Jadi harus diperhatikan ya, jangan sampai nggak ada spasinya. Setelah X, kemudian tanda tambah, oke. Setelah X, tanda tambah, dan F. Setelah F, Y, dan oke. Nah, oke, sepertinya ini sudah. Oke, sepertinya ini sudah. Untuk itu kita bisa langsung enter. Semoga tidak salah. Oke. Nah, setelah itu kita kasih tanda petik, kemudian selection move. Selection move right. Nah, kemudian selection dot font dot color index ya. Color index, oke, bagian atas. Kemudian sama dengan WD black ya. Black, oke. Setelah itu kita masukin lagi ini. Yang ini kita bisa klik, bisa copy ya teman-teman untuk yang selection omats ini karena di bawah juga selection omats. Nah, namun di sini kan selectionnya range, sedangkan di sini di sini tidak pakai selection range-nya, tetapi omats dot build up. Oke, kita masukkan. Oke, kemudian klik. Nah, di sini untuk selection font-nya kita juga bisa copy. Kalau teman-teman mau cepatnya bisa seperti itu ya. Kalau tidak mau masukkan rumusnya, diketik terlalu lama, selection.font, kemudian color index sama dengan WD black. Nah, untuk yang terakhir yaitu di sini teman-teman tinggal masukin selection dot type text char, jangan lupa spasi ya, kemudian char 13. Oke, nah jika sudah,
Teman-teman bisa masukkan perintah next. Setelah itu kasih tanda petik selection dot type paragraph ya, paragraf. Nah, setelah itu, nah kita masukkan untuk selection range-nya. Selection dot range dot list format dot remove numbers, kemudian number type titik 2 sama dengan width number ya, width number paragraf. Setelah itu kita masukkan selection dot type text-nya itu yaitu selamat mengerjakan, semoga berhasil. Bebas ya, teman-teman bisa kolaborasi. Kemudian jangan lupa petik 2, kemudian kasih dan chart 13. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, bismillahirrahmanirrahim, tinggal kita jalankan perintahnya saja. Kita coba ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi. Mau berapa banyak soal? Misal kita tulis di sini 5. Tampilkan soal. Alhamdulillah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, ini sangat berguna sekali untuk guru matematika bila mana ingin membuat soal acak. Di sini, pada saat kita buat di Visual Basic, maka jika user form-nya itu sudah bisa, perintahnya semua sudah benar, sudah bisa dijalankan, maka dia akan kembali ke Word dan tampilkan soalnya itu pada Word yang sudah kita simpan. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah selesai ya. Jika saya mau bikin 10 soal, tampilkan soal. Nah, dia akan otomatis tampilkan. Karena tadi kita perintahnya itu yaitu membuat banyak soal. Jadi dia random, acak, kemudian berapa banyak soal juga kita bisa buat. Oke. Nah, karena di sini sudah jadi untuk soal dan juga ininya, teman-teman bisa langsung mencobanya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada soal nomor 3.